Sahabat saya yang satu ini adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa. Ia bahkan dijuluki sebagai seorang wanita listrik atau seorang penerang desa. Bersama dengan inisiatif bisnis dan ekonomi kerakyatan atau dikenal dengan IBK yang didirikannya, ia aktif membangun berbagai pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga air atau mikrohidro di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Ia sukses menerangi 82 lokasi di pelosok Indonesia. Saya Becky Tumewu akan berbincang bersama dengan Tri Mumpuni, sosok perempuan yang sangat inspiratif ini. Dimana lagi kalau bukan di acara kita Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Langsung saja kita ngobrol bersama dengan perempuan inspiratif yang sudah bersama dengan saya. Mbak Puni apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh ini wajahnya Mbak Puni ini kelihatan sehatnya. Terang. Karena apa mungkin ini sebutan julukannya adalah si penerang desa ya Mbak ya. Si penerang desa juga wanita listrik asal nggak kesetrum ya kan. Tapi bagaimana nih Mbak Puni ceritanya awalnya sampai ya dikatakan sebagai si penerang desa ataupun juga wanita listrik? Terus terang saya nggak tahu tiba-tiba julukan itu ada. Ya. Tapi yang kita lakukan memang kita memberikan akses terang bagi desa-desa yang masih gelap gulita tidak menikmati listrik. Sebetulnya akses energi atau akses listrik itu sangat diperlukan. Ini ya merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Betul. Yang jadi persoalan kan apakah sumber daya yang sama Allah disediakan di daerah manapun mereka tinggal itu dimanfaatkan dengan baik untuk menjadi sesuatu yang berharga dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sebetulnya kalau kita jalan-jalan dan melihat di daerah-daerah terpencil di Indonesia, itu semua potensi ada. Kalau pas ada sungai tentu bisa dibikin pembangkit listrik tenaga air ya, skala kecil yang namanya mikrohidro yang selama ini kita garap. Tapi juga untuk daerah-daerah di mana tidak ada air pun itu sumber daya angin juga bisa dipakai. Oke, Mbak Puni, ini menarik sekali nih. Mbak Puni kan sudah menyebutkan tadi kan mengenai sumbernya seperti air. Padahal air ini juga bisa menjadi sumber energi yang dikatakan sebagai mikrohidro. Nah, ini gimana nih Mbak Puni awalnya sampai bisa suka sama dunia mikrohidro? Jadi sebetulnya yang mengerjakan mikrohidro pertama kali itu kan suami saya. Dia yang alumni ITB, dia ngerti teknik, terus dan dia punya keinginan untuk menerapkan teknologi tepat guna di pedesaan itu tahun 79 ya, sudah lama sekali gitu. Tapi seperti biasa, perempuan ini kan suka melihat sesuatu, terus berpikir, dan kalau menyenangi dia akan kemudian muncul keinginan yang luar biasa. Saya rasakan itu sama waktu awal tahun 90 gitu. Saya melihat ini luar biasa sebetulnya, tidak hanya sekedar memberikan listrik, tapi bisa digarap, dikelola menjadi lebih dari sekedar menerangi rakyat. Tapi bisa juga untuk meningkatkan, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memanfaatkan hasil-hasil pertanian yang ada di desa-desa terpencil itu, ya dengan adanya listrik, dia bisa memberikan income atau tambahan kepada orang-orang yang tinggalnya di daerah terpencil. Baik, nah Mbak Puni sebelum kita ngobrol lagi nih dan melanjutkan cerita soal apalagi nih menarik sekali mikrohidro ini sebenarnya gimana sih mikrohidro gitu ya. Oke, tapi sebelumnya saya ingin mengajak pemirsa untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini tentang kesehariannya dari Mbak Tri Mumpuni. And we've got social entrepreneurs like Tri Mumpuni, who has helped rural communities in Indonesia harness the electricity and revenues. Bersahaja, rendah hati, dan ramah, itulah sosok Tri Mumpuni. Wanita kelahiran Semarang 6 Agustus 1964 ini telah berhasil menjadi pejuang pembangkit listrik mikrohidro. Tidak kurang 82 lokasi desa terpencil yang sebelumnya gelap gulita, kini menjadi terang benderang dengan pembangkit listrik yang dibangunnya.
Bersama Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBK), Tri Mumpuni membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di wilayah yang tidak terjamah PLN. Mereka memanfaatkan energi air yang terdapat di lokasi setempat untuk menggerakkan turbin, hingga akhirnya menghasilkan cahaya. Berkat kerja kerasnya, Tri Mumpuni mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah dan lembaga internasional, seperti Climate Hero dari World Life Fund for Nature, Ashden Award, penghargaan Ramon Magsaysay. Kemudian mendapatkan predikat sebagai salah satu wanita terkuat di Asia menurut Asia Globe Magazine. Serta pujian dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada acara Presidential Summit on Entrepreneurship di Washington DC 27 April 2010. Menerangi sebanyak mungkin desa dengan pembangkit listrik mini tenaga air, serta memberdayakan ekonomi masyarakat desa adalah mimpi besar Tri Mumpuni. Nah pemirsa, menarik sekali kan apa yang baru saja kita saksikan ya tayangannya. Itu kan tadi udah kelihatan tuh ada proses yang sedang berjalan. Nah ini yang disebut proses dari ini nih mikrohidro ini. Tapi sebenarnya gimana tuh cara kerjanya? Jadi tuh, Mbak sebetulnya itu sederhana sekali ya. Kita melihat sungai, airan sungai itu dari atas pasti ke bawah. Air kan selalu ada tuh alirannya kan nah, gitu. Itu kita diverted atau kita salurkan ke saluran terbuka. Panjangnya tergantung ya. Yang penting nanti akhirnya ini sama-sama sungai itu ada beda tinggi. Karena rumusnya kan power atau listrik itu dihasilkan dari beda tinggi dan jumlah debit air yang mengalir. Disitulah kemudian ada perubahan dari energi kinetik menjadi energi mekanik. Dia nembak turbin, turbin itu prime movernya. Dia akan muter terus kemudian di-connect ke generator menghasilkan listrik. As simple as it is gitu ya. Ini sebenarnya high teknologi tapi user friendly lah, gampang, setiap orang diajari pun bisa gitu ya. Oke, Mbak Puni, kan katanya pembangkit listrik tenaga air yang disebut sebagai mikrohidro ini adalah salah satu teknologi yang dibuat oleh IBK ya, Mbak Puni. IBK itu apa ya? Saya akan meralat. Sebetulnya IBK ini kan lembaga yang memang konsentrasi menyediakan infrastruktur khususnya energi kepada rakyat pedesaan. Jadi kita membuat, tapi kita bukan penemu ya, karena sebetulnya mikrohidro itu kan diawali dari zaman dulu ada namanya kincir air, segala macam itu dari abad ke-14 sudah ada gitu ya di negeri Cina. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu dari yang sederhana menjadi lebih sophisticated, lebih handal gitu ya. Dan ini semua orang bisa membuat, tapi memang sekali lagi saya katakan harus benar. Oke, Mbak Puni, sampai sekarang sudah berapa nih lokasi di daerah yang menggunakan sistem ini? 82 desa. 82 desa. Yang dibangun oleh IBK. Tapi saya yakin yang dibangun oleh orang lain mungkin ada sih, ada yang masih berjalan, ada yang sudah rusak. Lagi-lagi masalah maintenance. Oh, jadi memang 82 nih di 82 titik desa yang dibangun oleh IBK. Baik, dan kita akan lanjutkan kembali ya Mbak Puni ya obrolan kita. Nanti saya masih punya banyak pertanyaan, karena itu jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali ya obrolan kita, kembali lagi di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Nah bersama dengan Mbak Tri Mumpuni ya, dia yang tadi saya sebut sebagai seorang tokoh penerang ya, karena memang Mbak Puni ini yang dikenal memasyarakatkan tadi itu ya mengenai mikrohidro. Nah tadi kan ada di 82 titik di seluruh Indonesia, 82 desa ya Mbak Puni ya. Ada satu desa di Filipina namanya Leyte Island ya, di Leyte Island. Terus juga karena ini dianggap sudah sangat matang gitu pengetahuan tentang mikrohidro, kita diminta sama Japan International Cooperation Agency ya, untuk membawa teknologi ini diajarkan ke negara-negara yang lain. Ya,
Baik, Mbak Puni, di mana saja sih sistem ini bisa dilakukan? Maksudnya kriterianya desanya mesti seperti apa gitu yang mana bisa memakai sistem mikrohidro ini, Mbak? Sepanjang desa itu punya sungai yang memiliki aliran air ya. Yang ada beda tinggi. Oke. Tidak terlalu flat gitu ya. Karena diperlukan terjunan beda tadi tinggi yang itu namanya untuk terjunan, head. betul. Kan rumusnya power sama dengan head dikalikan debit air, terus dikalikan gravitasi dan efisiensi secara keseluruhan. Tapi yang penting secara teknik itu bisa dengan mudah kalau ada sungai, ada sedikit turunan tidak landai gitu ya. Kalau ada agak berat. Oke, aduh Mbak Puni nih berbagi rumus, jadi saya ingat pelajaran zaman dulu saya sekolah deh. Oke, Mbak Puni, tapi ini suka duka dalam menjalankan aktivitas Mbak Puni gitu ya, apa nih? Yang paling menyedihkan buat saya sebetulnya kalau datang ke daerah di mana Pemda itu masih berpikiran ini proyek. Gitu. Saya selalu bilang bahwa pembangunan ya, proyek itu sebetulnya sebuah mekanisme pemerintah untuk membangun rakyatnya. Jadi salah satu cara bagaimana memakmurkan masyarakat ya dengan cara pembangunan. Jadi ada toolsnya namanya proyek. Tapi mental model beberapa aparat bahwa pembangunan tuh proyek itu uang. Iya. Berarti sudah bicara proyek uang, gitu ya, tanda kutip iya, proyek sudah gitu. Bicara uang, biasanya mereka datang, mereka ngomong ABCD sampai bikin saya pusing, ujung-ujungnya ada nggak bagian untuk mereka, dan saya katakan very strict, saya bilang. Tidak ada? Tidak ada. Karena fungsi kalian adalah sebetulnya membangun bangsa ini. Dan bangsa ini bisa benar kalau mental model kalian juga benar. Betul, jadi mesti kasih contoh yang benar juga. Ya kan Mbak Puni ya. Baik Mbak Puni, ini kayaknya kita punya tayangan yang berisi komentar-komentar dari orang-orang yang dekat dengan Mbak Puni. Kira-kira siapa ya pemirsa, pingin tahu dong komentar mereka, the closest part ya to seorang Tri Mumpuni ya. Jangan kemana-mana nih, ini dia tayangannya. Wanita yang berani, wanita yang terus terang, yang kadang-kadang nyusahin suami. Menurut saya ibu seorang baik, jujur, perhatian banget sama orang-orang yang kurang mampu gitu. Jadi bahkan Ibu Tri memperhatikan bagaimana pendidikannya anak-anak di sini, bagaimana kesehatannya anak-anak di sini gitu. Ibu tanggap sih untuk, bahkan ibu suka nyari-nyari warga yang kurang mampu, terutama yang anaknya pintar, yang tapi tidak bisa sekolah. Bahkan ibu cari, kalau mau disekolahin sama ibu tuh dia ambil di sekolahnya. Tentunya saya berharap dia sebagai perannya yang sekarang bisa lebih membuat Indonesia ini lebih berkeadilan. Berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Itu. Untuk bisa mensejahterakan warga masyarakat, terutama anggota koperasi, juga warga-warga Cinta Mekar. Harapan ibu tidak tertinggal pendidikannya, kesehatannya, jadi bisa seterap sama orang-orang yang sama desa lain. Nah tuh ya pemirsa, kita sudah mendengarkan pendapat nih ya kan barusan dari Ketua Koperasi Cinta Mekar Subang, yaitu Ibu Yuyun, yang mengatakan tadi kan Ibu Yuyun bilang Mbak Puni ini orangnya adalah sosok yang baik, perhatian terhadap orang-orang yang kurang mampu. Nah ini gimana nih dapat pemikiran seperti itu ataupun sikap yang seperti itu tuh dari mana Mbak Puni? Saya pikir normal ya, setiap orang yang merasa dirinya mendapat privilege dari Tuhan gitu kan, hidup kita jauh lebih dirahmati gitu ya. Dan saya juga belajar dari keluarga, dari suami juga gitu. Selama kita mendapatkan
privilege, Ya. apa namanya, lebih inilah Kesempatan lebih kesempatan baik dan daripada berkat sebetulnya ya. betul, lebih baik daripada kehidupan orang lain, lebih susah dari kita. Ya. Itu cara kita bersyukur adalah dengan cara menolong orang yang kurang mampu. Baik, Mbak Puni, kita break dulu sebentar karena itu pemirsa jangan kemana-mana, kita masih bersama dengan Tri Mumpuni ya, tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Pemirsa masih bersama dengan saya Becky Tumewu di acara Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia bersama dengan Tri Mumpuni. Mbak Puni kalau saya manggilnya ya, perempuan ini kuat sekali dan ya loh sosoknya kuat sekali loh Mbak. Amin. Saya ngelihatnya dan saya seneng banget. Dan ternyata bukan cuma saya yang kesenangan ketemu Mbak Puni. Ini juga Mbak Puni dipuji loh oleh seorang Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama. Tuh kan ya luar biasa banget gitu. Nah ini gimana Mbak ceritanya waktu itu sampai Barack Obama bisa mengomentari itu? Itu sudah lama banget ya, tapi orang tuh masih inget saja gitu loh. Iya Jadi lah Mbak, saya orang juga Barack nggak Obama tahu gitu loh. Saya juga nggak tahu, pokoknya tiba-tiba saya dapat undangan Ya. untuk datang ke sebuah summit namanya Entrepreneurship Summit, dan saya itu duduk sebelah saya itu Muhammad Yunus yang menerima Nobel itu kan. Ya. Kita kan sudah beberapa kali ketemu, jadi kayak temen saya lagi ya bukan ngerumpi lah, pokoknya lagi ngomongin si Obama ini karismatik banget. Waktu itu kan dia baru terpilih ya, Ya. 2009 terpilih, kita ketemu dia April 2010. Terus dia karismatik, waktu masuk ke ruangan itu di panggung tuh orang semua diem lang terkesima karena cara ngomongnya kan simpatik banget. Betul. Gitu. Tiba-tiba dia menyebut nama saya gitu, saya juga langsung diem gitu kan. Saya pikir udah selesai di situ. Enggak taunya begitu selesai ngomong dia lompat dari panggung, Nyamperin terus Mbak nyamperin. Puni. Mungkin saya sih pikirnya gini, mungkin karena saya pakai batik. Kadang-kadang gitu ya, saya nggak tahu lah, saya pakai batik. Terus, hey apa kabar dari Jakarta ya gitu. Terus ngomong bahasa Indonesia. Saya bilang, I'm stone gitu ya. Saya kaget juga ini kalau ini kita bercanda gitu, ih so akrab banget nih orang ya gitu. Soalnya udah kenal lama, padahal kan pasti ya dia memang begitu gitu. Tapi terus ya disitulah dia mengungkapkan ini dengan bahasa Indonesia gitu. Ya. Saya pikir ya yang penting buat saya ini disyukuri saja. Ini it's a very good surprise for me gitu loh. Karena mungkin ya, saya selalu bilang ke orang-orang kalau ingin dapat surprise yang bagus, sering-seringlah juga memberi surprise yang bagus ke orang. Baik, nah berarti Mbak Puni kan sekarang kan dengan adanya di 82 titik ya kan, 82 desa yang sudah memiliki fasilitas ya dengan adanya hidromikro ini, apa nih kira-kira yang kelihatannya manfaat yang sudah langsung dirasakan oleh penduduk desa? Yang jelas dari beberapa desa yang dulu nggak ada akses jalan pun, Ya. sekarang mobil 4-wheel drive sudah bisa masuk ke sana. Jadi intinya begini, rakyat itu perlu dikasih stimulus, Ya. ada trigger lah. Energi itu merupakan salah satu pintu masuk yang bagus untuk membangun orang desa. Ya. Jadi waktu kita masuk ke sana, itu kira-kira berapa ya, mungkin 20 tahun yang lalu itu desa itu jarang lah orang yang datang, terus kalau toh harus ke sana itu jalan kaki 9 jam gitu, kadang-kadang 12 jam tergantung endurance kita gitu. Pas kita beri listrik, rakyat bisa melihat TV, terus dia tahu bahwa daerah lain kok bisa dibangun dengan baik, terus kita tinggal ngomong ya memang kalau membuka akses untuk mempermudah hasil panenmu dijual ke kota, ya harus bikin jalan. Tiba-tiba satu keluarga sepakat untuk membuat jalan tapak saja lah yang agak luas gitu, itu mungkin satu keluarga dapat jatah berapa meter, ada yang 5 meter, 10 meter, 11 meter. Lama-lama orang desa itu bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk membuat jalan. Nanti pemerintah tinggal datang hanya untuk memberi pengerasan, syukur-syukur diberi aspal. Hal lain yang lebih menarik adalah begitu ada listrik, rakyat mulai berpikir, oh ternyata membuat minyak nilam, membuat minyak sereh, ada industri-industri desa yang dulu tidak bisa dikerjakan, sekarang bisa dikerjakan karena ada energinya gitu. Jadi saya selalu katakan, electricity is the backbone of economic development. Jadi omong kosong kalau kita bicara industri di desa gitu ya, rakyat desa untuk mampu berproduksi, tapi listriknya nggak ada. Betul. Jadi listrik itu ya tulang punggung pembangunan ekonomi. Ya. Itu saya pikir. Oke, nah sekarang Mbak Puni apa aja nih aktivitas dalam kesehariannya? Saya dengar Mbak Puni bergabung di Kementerian ESDM ya? Kebetulan waktu Pak Sudirman Said diangkat menjadi Menteri
energi dan sumber daya mineral. Saya punya sahabat karib yang menjadi staf khususnya di sana ya, Pak Widiawan. Terus dia menghubungi saya dan mengatakan, tolong dong bersama-samalah dalam satu in the same boat gitu ya. Kita bisa memperbaiki apa nih gitu. Karena dia tahu persis saya kan orangnya kritis banget dan suka memberi kritikan yang ya begitulah gitu ya. Terus akhirnya kita bersama-sama di sana, apa ya yang terbaik yang bisa kita lakukan. Secara yang kita perkenalkan pertama kali adalah menciptakan namanya Patriot Energi. Apa ini Patriot Energi? Menyeleksi para engineer muda, ya anak-anak muda insinyur yang terbaik di Republik ini. Waktu itu kita menyeleksi yang daftar itu 3.600, yang terseleksi hanya 80 anak. Ya. Anak ini dididik, diberi pelatihan dengan 4 kompetensi. Pertama, kompetensi keteknisan. Dia harus mendampingi masyarakat desa, paham teknologi, ya. Terus apa-apa yang sudah dibangun oleh ESDM ini mampu ditransfer know-how-nya kepada masyarakat lokal. Terus ada tugas lain, kalau ada potensi energi terbarukan di desa yang bisa dibangun, sebaiknya dilaporkan ke kita, nanti bisa bersinergi gitu untuk dibangun. Yang kedua, ada kompetensi kejuangan. Si anak muda yang biasanya larinya ke mall gitu ya, anak-anak kota itu harus mau dan bersedia selama setahun ditempatkan di daerah pulau-pulau terluar, pulau-pulau terpencil, memang luar biasa terpencilnya. Karena saya merasakan naik pesawat Garuda aja 2 kali, harus naik pesawat kecil, terus naik speedboat, 6 jam, 9 jam, masih naik mobil lagi, bahkan ada yang harus naik ojek, jalan kaki. Tapi it's all Indonesia. Itu menjadi tanggung jawab moral kita, apalagi kalian anak-anak muda ya, dan diberi rahmat oleh Allah bisa lulus sebagai insinyur terbaik. Jadi harusnya kewajibanmu adalah mendampingi mereka untuk membuat orang desa itu merasa, oh negara hadir untuk aku. Terus yang ketiga, itu kompetensi mampu berada di sepatunya rakyat. Artinya apa? Dia mengerti benar bagaimana pembangunan yang berbasis masyarakat, menunggu passion masyarakat untuk mau membangun bersama-sama. Bukan sistem pembangunan seperti sekarang ini yang top down. Dari pusat datang bangun tapi nanti barangnya rusak karena rakyat merasa ini saya nggak perlu gitu loh, ya kan? Atau dipaksakan gitu. Terus yang terakhir agak berat tapi bisa kita lakukan adalah memberikan kompetensi keikhlasan. Ini ada sesi mindfulness bahwa hidup itu kan tinggal menjalani. Jadi let's just doing something good dengan cara berada di tempat orang-orang yang memerlukan. Nah, program ini kita beri nama Patriot Energi. Baik, Mbak Puni, terima kasih sudah berbagi. Ini betul-betul menjadi inspirasi yang sangat luar biasa. Buat saya pun, aduh ini bener deh, banyak sekali pemikiran yang baru dan pemikiran yang begitu keren yang saya dapatkan dari pertemuan saya hari ini bersama dengan Mbak Puni. Thank you so much. Terima kasih. Dan sukses terus, salam hormat untuk suami. Terima kasih. Selalu kompak untuk membangun desa-desa di Indonesia, memberikan terang ya untuk mereka. Baik, dan pemirsa, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara kita kali ini, Mutiara Indonesia. Tapi ya jangan ini menjadi yang terakhir ya, karena kita masih bisa ketemu lagi di acara-acara Mutiara Indonesia selanjutnya. Tetap dengan tokoh-tokoh perempuan yang pastinya membawa inspirasi tersendiri dengan karya-karya mereka. Saya Becky Tumewu undur diri, jumpa lagi di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia.